Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panji Angga Saputra. Di sini saya akan menganalisis dari jurnal yang berjudul Analisis Korespondensi Tingkat Kepuasan Konsumen Terhadap Merek Kartu Perdana. Oke, baik, selanjutnya terbelakang dari jurnal tersebut metode statistik multival yang digunakan untuk memetakan tingkat kepuasan konsumen dalam bentuk grafik. Bedanya dengan analisis korespondensi klasik, AKO lebih cocok digunakan untuk data ordinal seperti skala kepuasan 1 sampai 5, tingkat tidak puas sampai sangat puas. Dengan pendekatan ini, urutan skala ordinal tidak diabaikan, melainkan justru dimanfaatkan untuk memberikan informasi yang lebih kuat. Alasan penggunaan analisis korespondensi. Penulis memilih analisis korespondensi ordinal yang mengubah SVD singular value decomposition dengan transformasi polinormal ortogonal untuk memasukkan informasi urutan ke dalam analisis. Metode analisis korespondensi ordinal digunakan dalam metodologi analisis penelitian untuk menyelidiki hubungan antara merek kartu perdana dan tingkat kepuasan konsumen. Tabel kontingensi 9x5 9 mereknya 5 tingkat kepuasan digunakan untuk menyusun data responden. Selanjutnya, proporsi tiap sel rata-rata dan sebaran jawaban dihitung. Analisis korespondensi ordinal digunakan karena kategori kepuasan berurutan yaitu 1 hingga 5. Hasil analisis dipresentasikan dalam peta 2 dimensi, di mana posisi titik menunjukkan jarak antara merek dan kontingensi kepuasan. Selanjutnya, kecenderungan untuk setiap merek ditafsirkan. Nah, ini hasil analisis korespondensi. Yang pertama, tabel pertama yaitu correspond tabel. Tabel ini memperhatikan jumlah responden pada setiap kombinasi merek dan tingkat kepuasan terlibat bahwa merek 1 paling banyak dipilih pada tingkat kepuasan 3. 104 responden merek 2 menonjol pada tingkat kepuasan 4. 92 responden dan merek 4, 5, serta 7 memiliki jumlah yang besar pada kepuasan 4 dan 5 yang menunjukkan tingkat kepuasan hingga sangat puas. Sementara itu, merek 8 dominan di tingkat kepuasan 3 dan 9 lebih banyak dipilih pada tingkat kepuasan 3. Selanjutnya, pada raw points, tabel ini menunjukkan proporsi jawaban dalam setiap merek. Terhadap tingkat kepuasan, merek 1 memiliki 69,3% responden yang membiarkan nilai kepuasan 3 menandakan respondensi netral. Merek 4 memiliki 45,4% responden pada kepuasan 4, mayoritas
pelanggan puas hingga sangat puas. Selanjutnya tabel korespondensi tabel. Selanjutnya tabel summary. Tabel summary menunjukkan hasil uji hubungan antara merek dan tingkat kepuasan. Nilai G-square sebesar 960,142 dengan signifikansi 0,000 yang bahwa hubungan keduanya sangat signifikan. Dimensi 1 memiliki inersia tinggi yaitu 0,567 dan mampu menjelaskan 78% keragaman data, sedangkan 2 menjelaskan 13%. Artinya dua dimensi ini pertama sudah cukup untuk menggambarkan pola hubungan utama antara merek dan tingkat kepuasan. Selanjutnya kolom poin. Tabel ini memberikan skor posisi tiap tingkat kepuasan pada dimensi 1 dan 2. Tingkat kepuasan 1 dan 2 berada pada skor negatif yang menunjukkan cenderungan tidak puas, dan kepuasan 4 dan 5 berada pada skor positif, menandakan kepuasan hingga sangat puas, dan keputusan 3 berada di posisi tengah sebagai kategori netral. Overview raw point. Tabel ini menampilkan skor posisi tiap merek pada dimensi 1, 2, dan 2. Merek 4, 5, dan 7 memiliki skor positif yang menunjukkan kedekatan dengan tingkat kepuasan tinggi, sedangkan merek 1, 8, dan 9 memiliki skor negatif yang menandakan keadaan dengan tingkat kepuasan sedang atau rendah. Merek 2, 3, dan 6 berada di area tengah yang menunjukkan kecenderungan ke arah puas, tetapi tidak sekuat merek 4, 5, dan 7. Nah, selanjutnya peta korespondensi row and column points. Peta ini menggambarkan hubungan visual antara merek dan tingkat kepuasan. Merek 4, 5, dan 7 berada di dekat titik kepuasan 5 yang menunjukkan bahwa ketiga merek ini paling kuat didomisilikan dengan kepuasan sangat tinggi. Merek 2 dan 6 berada dekat kepuasan 4 yang menandakan konsumen merasa puas, sedangkan merek 1, 8, dan 9 berada dekat 3 yang menunjukkan preferensi netral. Selanjutnya kritik dan review artikel. Kelebihan metode yang digunakan tepat karena AKO sesuai untuk data ordinal. Data responden cukup besar yaitu 1.328 orang. Analisis disajikan runtut serta hasil dilengkapi tabel dan grafik yang jelas. Kekurangan artikel tersebut yaitu analisis hanya fokus pada pemetaan kepuasan tanpa pertimbangan faktor lain. Interpretasi hasil
deskriptif, dan kurang aplikatif. Terus penjelasan pelajaran yang bisa diambil dari artikel tersebut yaitu pemilihan metode analisis harus sesuai dengan jenis data dan visualisasi hasil sangat membantu memahami pola hubungan dalam data. Kesimpulan dari hasil tersebut, ketika data berbentuk ordinal, analisis korespondensi ordinal lebih baik daripada analisis korespondensi klasik. Metode ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pola kepuasan konsumen yang mencakup hubungan antara produk dan kategori kepuasan tertentu. Untuk hasil analisis yang lebih kuat dan berguna, penelitian selanjutnya harus memasukkan uji ketahanan hasil seperti Bootstrap dan data demografis responden agar interpretasi lebih lengkap. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ji, saya ini kan kumpul no Ji yo. Masih Ji.